yang kami hormati seluruh Kepala Dinas Provinsi Aceh. Yang kami hormati Ketua Komnas Perempuan yang diwakili oleh Wakil Ketua Komnas Perempuan. Yang kami hormati para pemateri, seluruh pengisi acara, dan para hadirin yang kami banggakan. Saya Akbar Hazana. Dan saya Sela Aditya. Kami ucapkan selamat datang di acara Perempuan Berkarya. Sebuah persembahan dari Suara Hati Perempuan Foundation. Mengawali acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Julian Firdaus. Kepada Saudara Julian Firdaus, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia oleh Nova Eliza. Kepada Mbak Nova Eliza kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Darwati Agani selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Aceh. Kemudian ada Bapak Wakil Rektor 4 yaitu Bapak Dr. Nazamuddin. Saya hormati para akademisi Unsyah, para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta seluruh peserta perempuan berkarya yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga untuk para pengisi acara, narasumber, panelis, baik yang dari Banda Aceh ataupun dari Jakarta yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dan hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di hari ini dalam rangka mengikuti program Perempuan Berkarya dengan tema Perempuan, Inspirasi, dan Karya. Saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus sebagai pendiri dari Suara Hati Perempuan Foundation mengucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah hadir di acara ini. Terima kasih juga kepada pihak kampus Unsyah serta rekan-rekan yang telah membantu penyelenggaraan acara ini. Tujuan Suara Hati Perempuan Foundation adalah menyelenggarakan perempuan berkarya yang bertujuan untuk mendukung peningkatan wawasan, perbaikan kualitas hidup, serta meningkatkan peranan perempuan dalam segala aspek kehidupan, sekaligus sebagai ajang edukasi bagi pengunjung untuk bersama-sama menjauhkan kekerasan dalam bentuk apapun juga. Perempuan Berkarya adalah suatu proyek nasional berkesinambungan dari Suara Hati Perempuan Foundation yang melibatkan perempuan dari berbagai profesi serta akademisi guna mengusung konten kearifan lokal dengan balutan seni, budaya, ekonomi mandiri, dan pemanfaatan teknologi. Adapun bentuk acara Perempuan Berkarya dengan talk show, kita ada di sini seperti yang kita lihat dengan public figure Zizi Shahab yang akan hadir di sini. Dengan Zizi adalah public figure atau influencer dengan 1 juta followers di Instagram. Boleh tepuk tangan untuk Zizi, sedang bersiap-siap di belakang. Kemudian ada Miss Internet Indonesia 2017 Marsha Guzman. Kemudian ada Sarah Sprong, beliau adalah perwakilan dari Kedutaan Belanda yang fokus dengan isu-isu perempuan. Kemudian ada Bapak Jamalul Iza, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara
internet seluruh Indonesia, yang kebetulan memang orang Aceh juga. Kemudian hadir juga CEO Bahaso.com yang bernama Tiovan Ari yang akan memberikan 1000 beasiswa untuk belajar bahasa Inggris secara free atau gratis untuk perempuan Aceh. Kemudian ada juga Ibu Yuni Yanti yang mewakili dari Ketua Komisi Nasional Perempuan. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi Nasional Perempuan. Terima kasih Ibu Yuni. Ada juga yang akan hadir nanti adalah aktivis perempuan Aceh dan dosen Unchiah, Kak Suraya Kamaruzaman. Ada pengusaha muda perempuan Aceh, Ayu Harmas, juga sudah hadir di sini. Kemudian ada pembina Pusat Studi Gender dan dosen FEB Unchiah, Ibu Darwanis. Dan kemudian pastinya akan ada hiburan, ada stand up komedi yang jauh-jauh datang dari Takengon. Kemudian ada pembacaan puisi juga, ada penampilan Ratoh Jaro, penampilan Akademinya Seni Unchiah, kemudian ada komunitas musikal Cikalon yang akan menemani saya untuk menyanyikan lagu nantinya. Oke, kemudian ada juga diantaranya adalah pameran foto dari Aceh Street Project yang sudah ada di depan ketika pintu masuk. Ada pameran kerajinan tangan UMKM Aceh, pameran komunitas muda Aceh, dan stand dari teman-teman NGO yang ada di Aceh. Dengan jumlah peserta secara online yang sudah mendaftarkan diri sebanyak 2.500 peserta. Terima kasih banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, terlaksana acara Perempuan Berkarya ini dikarenakan besarnya dukungan dan usaha semua pihak. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama untuk mensukseskan kegiatan Perempuan Berkarya ini. Acara ini didukung pula oleh The Lights of Aceh, Disbud Par Aceh, Hermes Palace Hotel. Media partners kami adalah UBI On TV, UKM Pers Detak, Aceh Info, Wisata Aceh. Dan jangan lupa nanti kita ada door prize. Nah, dari Abdi akan memberikan goodie bag, Wardah memberikan goodie bag, Bahaso.com seperti yang tadi sudah tahu, 1000 beasiswa secara gratis belajar bahasa Inggris. Kemudian Bank Aceh juga akan memberikan goodie bag kepada 30, nanti akan ada penanya. Ada Pertamina, ini adalah door prize-nya yaitu 10 tabungan dan isi bright gas 5,5 kilo. Oke. Berminat ibu-ibu? Oke. Kemudian ada 20 voucher refill bright gas 5,5 kilo. Kemudian ada 25 voucher Pertamax Turbo, masing-masing senilai Rp50.000. Jadi tetap harus stay di sini sampai selesai acaranya, oke? Atas nama seluruh panitia, saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan acara Perempuan Berkarya ini, karena kami menyadari tidak ada gading yang tidak retak. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, saya akhiri kata sambutan saya dan saya ingin mengundang kepada Bapak Dr. Naza Mudin untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kata izinnya kita di dalam gedung HAC Dayan Daud ini. Salawat serta salam juga tidak lupa kita doakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Rektor. Kebetulan beliau sedang berada di Jakarta. Kemudian
yang mestinya hadir Wakil Rektor 3. Hanya kebetulan Wakil Rektor 3 sedang ada acara kampanye Pelmira, ya, pemilihan ketua BEM. Nah, ini juga pesta demokrasi mahasiswa. Kemudian tadi pagi saya diminta untuk datang mewakili, dan juga agak terlambat tadi karena saya ada memberi ujian mahasiswa. Kemudian penghormatan saya ingin sampaikan kepada Ibu Darwati sebagai Ketua Penggerak PKK Provinsi Aceh, yang juga Ibu Gubernur Provinsi Aceh. Selamat datang Ibu. Kemudian yang saya hormati, ya nggak pantas saya panggil Ibu mungkin ya, adik ya, Nova Eliza, ya, selamat datang ke kampus Universitas Syekh Kuala. Kemudian juga selamat datang kepada semua bapak-bapak, ya, para di, ya, Bu Darwani sini yang, ya, saya lihat nama-nama beken semua, ya, yang ada di depan, ya, para pemuda ganteng dan juga pada para gadis-gadis cantik, ya. Juga kepada seluruh peserta yang sudah memenuhi ruangan, ya, terutama yang di tribun belakang, ya, sangat antusias untuk menyambut acara Perempuan Berkarya ini. Atas nama Universitas Syekh Kuala, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Pertama, memilih tempat di kampus Unsia. Kami di Universitas Syekh Kuala ini sangat bangga, ya, kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini, apalagi jarang-jarang yang bertemakan perempuan, ya. Untuk itu kita beri aplaus untuk Yayasan Suara Hati Perempuan Foundation. Terima kasih, ya, sudah memilih kampus Unsia untuk acara ini. Tadi sambil menunggu saya melihat data, ya. Ternyata dari sekitar 25.000 mahasiswa Unsia, itu 14.000 sekian, 14.900 adalah perempuan. Dan 10.000 saja laki-laki. Jadi artinya jauh lebih banyak, 5.000 lebih, ya, dari jumlah mahasiswa laki-laki adalah perempuan. Jadi 15.000 banding 10.000. Kemudian kalau dosen masih didominasi laki-laki, tapi data juga menunjukkan di usia ini 40% dosen adalah perempuan, ya. Nah, itu satu fakta. Kemudian fakta berikutnya, pada setiap wisuda itu yang cum laude itu lebih banyak perempuan, ya. Dan selain itu juga banyak aktivis perempuan di Aceh ini datangnya dari Unsia, baik dosennya maupun alumni Unsia. Jadi untuk itu sekali lagi kita beri aplaus untuk perempuan Aceh. Ya, alhamdulillah kita bangga, dan pada hari ini kita akan menyaksikan perempuan berkarya, bukan hanya dari judul, tapi benar-benar, ya, para perempuan bisa berkarya, dan itu semua sangat bermanfaat bagi bukan hanya perempuan sendiri, tapi juga bagi pembangunan masyarakat. Dan di Unsia kita selalu memberi dorongan, ya, untuk perempuan bisa berkarya tidak saja dalam bidang akademik, tapi juga di bidang-bidang sosial, di bidang kemasyarakatan, di bidang pembangunan. Dan oleh karena itu, barangkali salah satu kegiatan hari ini, ya, adalah kontribusi untuk menuju ke arah sana. Sekali lagi saya menyambut baik acara ini, ya, mudah-mudahan ini bukan hanya acara pidato-pidato. Tadi saya bilang jangan banyak sekali pidato, ya. Jadi nanti waktunya lebih banyak untuk acara
yang kita nanti-nanti, dan mudah-mudahan ya format acara ini tadi saya dengar yang disampaikan oleh Nova ya pasti akan menarik sekali. Ya, sekali lagi selamat bertemu perempuan berkarya, mudah-mudahan berkarya terus untuk kejayaan bangsa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Nazamuddin selaku Wakil Rektor 4 Universitas Syakuala Banda Aceh atas sambutannya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Gubernur Aceh sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Ibu Darwati Agani. Kepada Ibu Darwati Agani, waktu dan tempat kami persilakan kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 4 Dr. Nazamuddin beserta segenap Sivitas Akademika Universitas Syakuala, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Nova Eliza, dan seluruh pengurus Yayasan Suara Hati Perempuan, Parasprom, perwakilan Kedutaan Belanda di Jakarta, seluruh pemateri yang sudah berhadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh tokoh masyarakat, tokoh perempuan, seluruh undangan, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat bersama-sama di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri kegiatan perempuan berkarya di Provinsi Aceh. Kita berharap seluruh rangkaian kegiatan perempuan berkarya yang dilaksanakan hari ini dan kedepannya dapat mendukung peningkatan peranan perempuan dalam segala aspek kehidupan di Aceh, sehingga perempuan Aceh semakin memiliki wawasan yang luas dan semakin tampil sebagai pemimpin di ruang publik. Hadirin yang kami hormati, jika kita mengurai sejarah masa silam, terungkap betapa peranan perempuan Aceh sesungguhnya sangat melekat dalam kehidupan masyarakat kita. Pada masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai 14 abad yang lalu, peran perempuan sangat menonjol dalam pemerintahan. Tetapi bila melihat kondisi Aceh di masa sekarang, kita dapat simpulkan bahwa telah terjadi degradasi peran perempuan dalam berbagai bidang. Kalau pada masa Kesultanan dulu, perempuan Aceh banyak tampil sebagai pemimpin perang, tokoh intelijen, politisi, bahkan sebagai sultanah. Sekarang hanya segelintir perempuan yang tampil sebagai pemimpin di ruang publik. Hal ini setidaknya dapat kita lihat dari keterwakilan perempuan di parlemen masih sedikit sekali. Sebelumnya saya juga merupakan anggota legislatif di parlemen, tetapi karena Pak Irwandi terpilih sebagai Gubernur Aceh, saya memilih mundur sebagai anggota legislatif perempuan. Sebenarnya sedih juga karena yang menggantikan saya adalah seorang tokoh laki-laki, bukan tokoh perempuan. Tapi saya lebih memilih bekerja di bidang sosial mendampingi Pak Irwandi dan akan selalu ada untuk perempuan Aceh. Di tengah minimnya peran perempuan tersebut, ironisnya tingkat kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Fakta ini mendorong kita agar tidak hanya peduli pada peningkatan kapasitas perempuan, tapi juga perlu memberi perlindungan khusus kepada perempuan di daerah ini.
Dengan kata lain, peran perempuan dalam pembangunan sangat minim, tidak sebanding dengan jumlah perempuan di Aceh yang mencapai 51% dari sekitar 5 juta penduduk di daerah ini. Ada beberapa faktor yang membuat perempuan Aceh kurang berperan dalam pembangunan di daerah ini, antara lain adanya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama pada tatanan antar provinsi dan antar kabupaten kota. Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, ruang publik, dan bidang ekonomi. Rendahnya kesiapan kaum perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis ekonomi, bencana alam, konflik, dan terjadinya penyakit, dan kekurang pedulian kaum perempuan terhadap peningkatan kapasitas. Semua hambatan ini selainnya kita runtuhkan, kaum perempuan harus aktif berkarya dalam segala bidang. Karena itu kita membutuhkan organisasi atau komunitas-komunitas, lembaga yang bisa menggerakkan potensi besar perempuan Aceh. Kehadiran Yayasan Suara Hati Perempuan sangat diharapkan mampu menjadi penggerak dari semangat itu. Dari namanya tampak jelas kalau organisasi ini memiliki kepedulian yang tinggi kepada isu perempuan, namun kepedulian itu tentu harus dibuktikan dengan program-program yang konkret di lapangan nantinya. Salah satu yang kita harapkan adalah kegiatan perempuan berkarya yang digagas organisasi ini. Untuk itu kami berharap agar kaum perempuan Aceh dapat memanfaatkan dengan baik kegiatan perempuan berkarya yang dilaksanakan pada hari ini. Semoga kegiatan ini dapat membangkitkan peran perempuan Aceh sehingga makin berkontribusi terhadap pembangunan yang sedang dijalankan. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan saya. Selamat atas dimulainya kegiatan perempuan berkarya di daerah ini. Semoga perjuangan kita untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Aceh mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara perempuan berkarya dengan tema perempuan, inspirasi dan berkarya yang dilaksanakan atas kerjasama Yayasan Suara Hati Perempuan dan Universitas Syakuala, dengan ini resmi saya nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Darwati Agani, mohon kesediaannya untuk berada di atas panggung untuk membuka secara resmi acara kita pada hari ini, pembukaan perempuan berkarya. Dan untuk itu kami minta kesediaan dari Ketua Panitia Nova Eliza dan Bapak Dr. Nazamuddin untuk berada di atas pentas untuk ikut serta dalam membuka acara ini secara simbolis. Iya, pembukaan acara secara simbolis akan ditandai dengan pemukulan rapai dari Ibu Darwati, Mbak Nova Eliza dan juga Pak Nazamuddin. Favoritnya Mbak Nova Eliza untuk pemukulan rapai ya Mbak ya. Hadirin yang terhormat, mari sama-sama kita lakukan hitung mundur dari 3 sampai dengan 1. Mari sama-sama kita mulai. Iya, 3, 2, 1. Boleh beri tepuk tangan yang meriah? Tepuk tangan yang meriah. Iya. Dengan dipukulnya rapai, maka telah dibukalah acara kita di pagi hari ini. Iya, kita menantikan acara yang masih banyak tentunya saat lagi. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Darwati, Mbak Nova Eliza dan Bapak Nazamuddin untuk berada kembali ke tempat yang telah kita sediakan. Dan mohon maaf, kita akan melanjutkan dengan pemberian plakat ya oleh Mbak Nova Eliza. Baik, acara Suara Hati Foundation ini merupakan acara perempuan berkarya, ini merupakan bagian dari komitmen
Suara Hati Perempuan Foundation untuk meningkatkan karya-karya perempuan Indonesia tentunya. Dan di tahun 2018 nanti, foundation ini mempunyai goal terhadap perempuan yang menjadi korban konflik untuk bisa meningkatkan kreativitas baik di dalam ekonomi maupun tidak. Dan kemandirian tentunya ya. Mbak, Pastinya, ya. karena kita melihat sekarang banyak sekali perempuan-perempuan yang menjadi korban konflik namun belum diberikan kesempatan untuk bisa berkarya. Dan terima kasih kepada Bapak Nazamuddin, Ibu Darwati Agani, dan Mbak Nova Eliza. Selanjutnya untuk menutup acara kita pada pagi ini, acara pembukaan, kita mari sama-sama kita menengadahkan tangan untuk berbaca doa yang akan dibacakan oleh Julian Firdaus. Kepada Saudara Julian Firdaus, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Kita masuk ke acara Akbar. yang memang ini sangat favorit dan tentunya performance ini merupakan sebuah performance yang melambangkan kesetiaan perempuan, semangat perempuan dan kekompakan perempuan yang ada di Aceh. Nah, kalau berbicara tentang semangat dan juga kekompakan, tentunya ini digambarkan dengan penampilan dari The First Ratoh Jaro dari jurusan Pendidikan Seni Universitas Syah Kuala. Jadi mari sama-sama kita tepuk tangan yang keras dan memberikan sambutan kepada para perempuan-perempuan yang sangat berprestasi tentunya di bidang seni. Oke, kita sambut The First Ratoh Jaro, Seni Unciah, jurusan Pendidikan Seni Universitas Syah Kuala. Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ucapkan ke Bandung Raka, Jame Banteka. Assalamualaikum Po Intan Bulu
Astaghfirullah, Allah, Allah, lana wa lakum. Allah, Allah, wa bidambina, maulana wa bidambikum. Ya Allah, ya Allah. Hoka-hoka, adilan hoka. Ramanya disampaikan, aku di sinan ade bohate. Pergasan budaya. Hoka-hoka, adilan hoka. Aku di sinan ade bohate. Hoka-hoka, adilan hoka. Amin Allah, summa amin. Berkat rahmat Allah yang berikan doa jemaah sejahtera. Berkat rahmat Allah yang berikan doa jemaah sejahtera. Lale lale getanyo lale hana janta te umuka Tuhan. Tebi jangan kuning ada mise antong ta jombe di kamu salah. Tebi jangan kuning ada mise antong ta jombe di kamu salah. Antong ta jombe di kamu salah. Jumpa jumpa mira laka sanggoi tanda hatelo saya kedatangan dalam sangka jud ade mumpung sambut hatelo nun lapang dada. Jumpa mira laka sanggoi tanda hatelo saya kedatangan dalam sangka jud ade mumpung sambut hatelo nun lapang dada. Bumong hai juda bumong jatuh nodeta mengeja pariksa. Bumong hai juda bumong jatuh nodeta mengeja pariksa. Bumong menyokar bumong kembe, bumong mengangar besi bumong jempa. Bumong menyokar bumong kembe, bumong
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutuun kepiah ruhung tengah kepiah ke ya bro ditutuun kepiahnya dipudang dikemari dipudon anak apa aja dengan baca-baca dan disuat di bawah itu mana ngati itu. Saya nggak bersalah. Kenapa? Bilang kamu nggak bersalah. Orang kamu bilang katanya. Kenapa kamu nggak bersalah katanya? Emang salah apa kalau saya KB itu? Dia mengatakan ke saya, kenapa cari ibu? Ya wajarlah kalian diperkosa. Kenapa? Itu kebutuhan biologis. Oh kalau seperti itu Pak, saya bilang, kita sediakan aja monyet-monyet yang hampir sama dengan manusia. Kalau segitu licinnya pikiran Bapak, saya bilang, wajarlah anak buah Bapak. Besok ke Aceh ada kegiatan di rumah Botol Sebenarnya itu juga pembantaian di situ, rumahnya dibakar sampai orang-orang di situ terbunuh. Kenapa harus ingat? Harus ingat agar tak terjadi lagi. Iya, kita mau mendengarkan tepuk tangan yang sangat meriah untuk acara perempuan berkarya di siang hari ini. Ya, luar biasa acara perempuan berkarya ini akan menghadirkan beragam acara untuk perempuan. Nah, kita bisa lihat di sini juga dominasi oleh perempuan-perempuan ya, Akbar. Ya? Tentunya. Dan sebelum itu kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang juga telah menyukseskan acara kita di hari ini. Di antaranya ada dari Bank Aceh, Bahaso.com, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Telkomsel, Wardah, dan Pertamina. Dan tentunya acara ini didukung oleh The Like of Aceh, Disbud Para Aceh, Hermes Palace Hotel, dan tentunya terima kasih juga untuk media partner kita ada UP On TV, UKM Pers Detak, Aceh Info. dan Wisata Aceh. Ya, dan langsung saja kita akan memasuki acara kita berikutnya. Ini merupakan diskusi dan tanya jawab tentang perempuan dan juga kemandirian perempuan. Iya, tentunya dengan perempuan, kreativitas, dan ekonomi mandiri, Sela. Iya. Dan sebelum kita memasuki materi kita yang pertama, kita akan memperkenalkan dulu moderator kita di pagi ini. Ada dari Bapak Putra Rizky Yolan Radianto Esos. Iya, benar sekali. Ini Bapak Putra sudah menyelesaikan studi S1 di Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syah Kuala dan memiliki pengalaman bekerja sebagai Leader Public Relation and Event di CV Ilatif. Kepada Bapak Putra Rizky kami persilakan. Iya. Mari kita dengarkan sama-sama diskusi kita di pagi hari ini oleh Bapak Putra Rizky Yolan Radianto selaku moderator kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada seorang tokoh emansipasi wanita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada para tamu undangan, kepada para pemateri dan juga kepada seluruh peserta yang sudah berhadir pada acara Perempuan Berkarya. Tentu ini sebuah kegiatan yang cukup menarik dan juga sangat banyak ilmu yang akan kita dapat di sini dalam diskusi hari ini. Nah, ini kegiatan soal perempuan. Dunia saat ini sedang disibukkan banyak persoalan-persoalan dan wanita adalah kelompok yang paling sering disentuh, yang paling sering dan rentan terhadap kekerasan. Dan hari ini kita ingin menggali lebih dalam, kita ingin sama-sama melihat bahwasanya perempuan bukanlah objek, tapi perempuan merupakan subjek yang dapat sama-sama untuk membangun negeri sebenarnya. Kita bisa melihat mungkin di hari ini hampir rata-rata pesertanya adalah perempuan, didominasi oleh perempuan. Karena kenapa? Karena kita tahu perempuan itu punya concern yang lebih sebenarnya dari laki-laki. Kelebihan perempuan itu banyak, di banyak sektor sebenarnya. Seperti yang disampaikan tadi oleh pembantu rektor 4, bahwasanya hari ini Universitas Syahkuala juga melahirkan lulusan-lulusan cum laude, itu juga rata-rata adalah perempuan. Dan hari ini tentunya kita akan kedatangan para narasumber-narasumber yang sangat mumpuni di bidangnya, yaitu untuk kita bedah bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama, yaitu tentang tema kita pada hari ini, perempuan, kreativitas, dan ekonomi mandiri. Nah, untuk pemateri dan narasumber yang sudah berhadir pada hari ini akan langsung saja saya perkenalkan satu persatu. Ada dua wanita tangguh tentunya. Yang pertama itu ada Ibu Darwanis yang merupakan pembina Pusat Studi Gender Unsia dan juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala, dan hari ini juga menjabat sebagai Ketua Satuan Pengawasan Internal Universitas Syahkuala. Yang kepada Ibu kami persilakan untuk mengambil tempat di depan. Diberikan tepuk tangannya semuanya. Ya, silakan. Nah, selanjutnya ada salah satu pengusaha cantik, tentunya pasti kalau yang biasanya main Instagram, yang biasanya update di media sosial, itu nggak asing sama orang ini. Dia juga seorang desainer dan juga punya track record yang bagus, yaitu juara pada lomba-lomba desainer. Nah, kita panggilkan langsung saja narasumber kita, yaitu Mbak Ayu Harmas. Silakan, Mbak. Oke, berikan tepuk tangan kepada beliau. Ya, Mbak. Mantap. Nah, untuk yang terakhir, ini akan ada materi. Nah, ini cowok, ini nggak cewek, tapi tentunya beliau pasti akan membedah. Beliau pasti akan memberikan banyak masukan mungkin kepada kita semua, yaitu dari Bank Aceh yang diwakili oleh Divisi Produk Nelayanan, yaitu Bapak Dedi Kurniawan. Kepada Bapak dipersilakan untuk mengambil tempat di depan. Oke, untuk mempersingkat waktunya, ya, Bapak, Ibu, dan semua yang sudah berhadir pada hari ini, kita akan sedikit berdiskusi. Sambil nantinya kita juga akan ada segmen tanya jawab antara pemateri dan juga para peserta, tentunya terkait dengan perempuan, kreativitas, dan ekonomi mandiri. Nah, untuk langsung saja mempersingkat waktu, kita langsung ingin berdiskusi ini dengan tentunya Ibu Darwanis. Nah, Ibu Darwanis yang punya basicnya juga sebagai seorang yang fokus pada studi gender tentunya, dan juga sebagai seorang akademika ya di Fakultas Ekonomi. Nah, tentu Ibu melihat banyak sebenarnya baik itu problema maupun peluang-peluang bagi peningkatan sumber daya perempuan. Nah, tentunya jika Ibu kaitkan
antara peluang tersebut dan tantangan tersebut dengan tema kita hari ini, yaitu perempuan, kreativitas, dan ekonomi mandiri. Nah, mungkin bisa diberikan ini sedikit. Terima kasih Pak Rudi ya, Pak Anto, dan rekan-rekan sekalian, serta peserta yang acara Perempuan Berkarya hari ini. Seperti dikatakan oleh Bapak Najamuddin tadi, Wakil Rektor 4, bahwa mahasiswa kita ini lebih banyak perempuan. Dan potensi untuk berkarya perempuan ini sangat luar biasa. Saya individu adalah dosen Fakultas Ekonomi dan juga aktif di Pusat Studi Gender Unsiah. Dan saya melihat di Unsiah ini juga, walaupun perempuan yang berprofesi dosen hanya 40%, tapi bisa memberikan karya yang baik di Universitas Syahkuala. Prodi di Universitas Syahkuala ini sangat banyak, dan untuk ketua prodi itu didominasi oleh perempuan. Dan kalau saya lihat, itu kalau dari hasil ketua prodi perempuan itu lebih teliti dan lebih baik dibandingkan dengan laki-laki. Walaupun tidak semua juga ya, tapi laki-laki itu, perempuan itu bisa setara dengan perempuan. Dan saya juga membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat gender. Dan pemerintah juga sudah membuat satu peraturan Menteri Keuangan, bagaimana sebenarnya ini Indonesia, terutama daerah itu harus menyusun perencanaan penganggaran berbasis gender atau anggaran responsi gender. Dan kita lihat tadi seperti yang sebenarnya sekarang itu tidak boleh ada lagi yang hal-hal seperti itu. Dan pemerintah juga harus ikut campur tangan untuk menghindari hal-hal yang seperti di video tadi itu, dan itu sangat melanggar hak asasi manusia kalau hal seperti itu yang ditampilkan di video tadi. Di penelitian saya, karena saya juga backgroundnya akuntansi, saya hubungkan dengan gender di akuntansinya, itu ada anggaran yang berbasis gender itu yang harus dilaksanakan oleh Pemda, dan Gubernur juga sudah mengeluarkan peraturan. Nah, ini seharusnya dilaksanakan oleh SKPD yang bisa menuntaskan segala permasalahan perempuan. Nah, kalau kita lihat dari kesetaraan gender, itu tidak hanya perempuan saja sebenarnya, tapi yang selama ini lebih banyak perempuan yang didiskriminasi. Sehingga anggaran-anggaran tadi itu harus disediakan untuk itu. Pemerintah sudah menyediakan 3 alokasi anggaran. Yang pertama anggaran yang kesetaraan gender, terus anggaran yang untuk kelembagaan, dan juga anggaran kesenjangan gender. Ini sebenarnya peraturannya itu sudah baik sekali, tinggal kita saja mau melaksanakannya seperti apa. Dan hasil penelitian saya menggambarkan bahwa masih lemah peraturan ini untuk dilaksanakannya. Sehingga masih banyak juga terjadi kesenjangan-kesenjangan gender, terutama untuk perempuan yang selama ini perempuan. Jadi harus kita garis bawahi bahwa kesenjangan gender itu tidak hanya perempuan saja. Cuman selama ini masih banyak perempuan yang didiskriminasikan. Nah, hal tersebutlah yang saya lihat bahwa perempuan di Aceh ini potensi untuk berkarya, potensi untuk mandiri, potensi untuk melakukan ekonomi ini sangat luar biasa. Kesempatannya saja yang belum ada. Nah, jadi kalau kita lihat tadi di Unsiah juga, mahasiswa yang kumlot itu juga banyak yang perempuan, ketua prodi juga banyak perempuan, jabatan-jabatan tertentu juga banyak perempuan. Cuman untuk level-level yang tertinggi di Unsiah ini mungkin agak sulit untuk kita tembus. Nah, karena masih ada pandangan-pandangan yang patriarki terhadap perempuan, yang merasakan bahwa perempuan itu tidak bisa ataupun tidak baik untuk duduk di satu tempat tertentu gitu. Nah, hal inilah yang sebenarnya harus kita hindari, karena kalau kita lihat semua manusia itu mempunyai hak yang sama seperti Ibu Darwati katakan tadi, dalam hal akses, kontrol, manfaat serta partisipasi itu harus sama, baik laki-laki maupun perempuan dalam hal pengambilan keputusan. Ya. Saya rasa begitu, Pak. Terima kasih. Nah, jadi tadi kan itu banyak. Sebenarnya pemerintah sudah banyak mengucurkan anggaran, dan juga partisipasi pemerintah di sini sudah lebih ya, menurut paparan Ibu tadi. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih, ada nggak faktor internal dari perempuan itu sendiri yang sehingga itu menghambat untuk memajukan kreativitas ataupun di bidang ekonomi mandirinya sendiri? Baik, jadi perempuan ini juga kadang-kadang kurang pede ya, kurang percaya diri bahwa dia itu bisa.
kita bisa gitu ya, kita juga bisa seperti laki-laki yang lain. Nah ini kurang pede. Yang kedua itu juga secara hasil pengamatan umum, apabila perempuan itu sudah mempunyai pasangan atau punya keluarga, ini juga harus minta izin dulu, minta izin kepada suami ataupun pasangan, dan tidak semua suami itu memberikan izin untuk istrinya atau pasangannya itu menjadi di profesi-profesi tertentu. Tapi banyak juga pasangan yang sudah memberikan izin kepada istrinya atau pasangannya juga untuk menduduki posisi-posisi tertentu. Jadi sangat tergantung. Yang pertama, kurang pedenya itu masih banyak. Yang kedua, izin daripada keluarga apabila itu sudah berkeluarga. Saya rasa itu yang paling sering kita lihat. Nah, oke. Ini menarik tadi soal izin suami. Nah, tapi hari ini kita juga punya seorang pemateri juga sudah menikah beliau. Tentunya apa yang Ibu katakan tadi soal izin suami dan sebagainya mungkin punya keterkaitan nih dengan profesi beliau sebagai desainer. Nah, bagaimana kira-kira? Ada nggak kendala-kendala sendiri itu dari suami atau apa gitu yang bisa menghambat, ataupun apa sih faktor yang sebenarnya bisa menghambat kreativitas perempuan? Baik, terima kasih sebelumnya. Seperti pertanyaan tadi, sebenarnya memang sangat benar apa yang dikatakan Ibu Darwani. Peran dari keluarga maupun suami sangat berpengaruh. Tapi alhamdulillah mungkin dari awal saya memulai karir ini, keluarga sangat mendukung, dan karena sekarang juga baru berumah tangga, alhamdulillah suami juga sangat mendukung. Jadi sebenarnya support dan semangat dari keluarga maupun suami itu sangat berpengaruh, karena ada kalanya di saat kita sedang melakukan suatu pekerjaan sampai pada titik jenuh maupun ngerasa aduh kayaknya udah nggak sanggup lagi, tapi karena support tersebut mungkin kita bisa terus, saya bisa walaupun saya perempuan tapi saya bisa dan saya harus tetap berdiri. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Ayu. Nah, jadi di sini sebenarnya ada yang kita tangkap bahwasanya budaya patriarki itu juga sangat mempengaruhi perkembangan untuk wanita itu sendiri. Nah, sebenarnya untuk hal yang seperti ini, kalau untuk di lapangan, bagaimana seharusnya wanita-wanita ini bersikap untuk mengikuti sebenarnya petua-petua ataupun larangan-larangan demikian itu, bagaimana sebenarnya untuk kita tanggapi? Mungkin kan teman-teman di sini juga punya problema yang sama sebenarnya, Bu. Ya, tadi seperti dikatakan oleh Ayu ya, Ayu itu alhamdulillah punya pasangan yang memberikan support kepada perempuan untuk berkarya, dan saya juga alhamdulillah punya suami juga mensupport untuk profesi saya. Yang pertama, kita sebagai perempuan, yang pertama yang saya katakan tadi, kita memang harus percaya diri bahwa kita bisa, dan juga kita harus mengupdate skill kita. Jangan kita hanya pede saja tapi kita tidak mampu. Nah, jadi percaya diri, mengupdate skill kita, nah itu yang paling penting. Dan dukungan keluarga tadi adalah yang mensupport PD kita dan skill kita. Jadi kalau keluarga tidak mendukung, apalagi kita sudah berkeluarga, nah ini kepedean dan skill kita ini tidak ada gunanya gitu. Nah. Oke, berarti tidak ada gunanya, sama aja kalau misalnya kita sendiri sebenarnya nggak punya kepedean sebenarnya ya. Nah, kepedean itu jadi modal utama, kemudian itu juga bisa mendorong budaya-budaya yang tadi sebenarnya untuk akhirnya perempuan-perempuan ini bisa berkreativitas di lapangan. Nah, kita beralih lagi ke Ayu. Nah, untuk Ayu sendiri untuk memulai usaha tadi, desainer tadi itu dimulai sejak kapan? Sebenarnya untuk memulai karir sendiri sudah dari awal masuk kuliah, karena sebelumnya Ayu berkuliah di jurusan Tata Busana Unsyah, yaitu di FKIP-PKK. Jadi di situ memang ada mata kuliah yang bergerak di bidang wirausaha, di mana mengharuskan mahasiswanya untuk mencari customer sendiri, untuk mulai berwirausaha, walaupun dari bisa dibilang tidak ada modal sama sekali. Tapi untuk benar-benar mulai serius dalam bidang ini mungkin bisa dibilang baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun nih berarti kita baru fokus di bidang desainer. Baru benar-benar fokus. Nah, untuk pengembangan bidang ini sendiri itu apa yang Ayu lakukan untuk kemudian sebenarnya usaha ini untuk terus dikembangkan? Sebenarnya ini Ayu berlatar belakang sebagai seorang fashion designer dan bisa dibilang masih seorang pemula. Tapi yang harus ditekankan di sini dalam berwirausaha,
di dalam bidang kreativitas kita harus mempunyai suatu ciri khas, di mana ciri khas itu akan kita jadikan sebagai sebuah identitas diri dan identitas karya kita, di mana mungkin banyak para kreator di sini mencari inspirasi tapi lupa untuk mencantumkan inspirasinya. Jadi saya lihat di sini lebih banyak kreator yang menciplak karya orang lain, di mana hal tersebut sebenarnya mungkin pada saat ia melakukan hal tersebut akan bagus untuk usahanya, tapi tidak akan berjalan lama. Dimana jika seseorang ingin menjadi suatu kreator yang bertahan, menurut saya harus memiliki suatu identitas diri, harus memiliki suatu ciri khas agar semua orang dapat mengenal karyanya sampai kapanpun. Oke, tepuk tangan Bu. Beliau sudah punya ya, Mbak Ayu sudah punya karya sendiri untuk saat ini dan sudah diperjualbelikan sampai kemana ya? Kalau desainnya? Alhamdulillah, mungkin kalau keluar belum, masih nasional, yang paling Sudah jauh. tingkat nasional, tepuk tangan sekali lagi. Nah, jadi Bu, ini kita kembali ke Bu Darwanis. Nah, tadi kita kan bisa lihat Bu, bahwasanya di sini sebenarnya butuh kreativitas. Butuh seperti yang Mbak Ayu bilang tadi, bahwasanya perempuan itu nggak boleh menciplak, tapi perempuan itu harus menciptakan karyanya sendiri. Nah, Ibu mungkin tadi juga menyinggung soal anggaran dan sebagainya. Nah, sebenarnya bagaimana sih supaya perempuan ini benar-benar menciptakan karyanya sendiri, dan potensi di sektor apa saja sebenarnya yang bisa digali oleh perempuan untuk mengembangkan ekonomi mandirinya di masa kini, Bu? Ini juga berdasarkan hasil penelitian, dan juga saya sudah melihat beberapa penelitian di beberapa daerah bahwa sebenarnya Pemda itu harus mengalokasikan anggaran-anggaran yang bersifat anggaran responsi gender, dan perempuan itu sebenarnya potensinya itu untuk ekonomi itu sangat besar. Contohnya misalnya kayak di Banda Aceh, ini banyak potensi-potensi perempuan yang bisa berkarya dan bisa menghasilkan ekonomi dan bisa membangun Aceh sendiri. Seperti misalnya Ayu itu di bidang desainer, dan juga bidang-bidang yang lain seperti pengusaha-pengusaha yang lain, dan juga home industry juga itu banyak yang perempuan-perempuan sebagai penggeraknya. Dan inilah sebenarnya peran pemerintah untuk memberikan anggaran atau mengalokasikan anggaran tersebut untuk membantu membina home industri yang penggeraknya itu perempuan. Nah, ini yang harus kita kita sebagai peneliti itu kita intervensi pemerintah lah dari hasil penelitian yang kita buat, dan aturan pemerintah juga itu sudah lengkap dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, jadi Pergub kita juga ada bagaimana perencanaan penganggaran responsi gender yang itu semua harus dialokasikan ke daerah dan juga ke masyarakat, terutama perempuan yang terdiskriminasi, dan bisa membangun daerahnya masing-masing. Nah, jadi ini sosialisasi dan juga intervensi dari peneliti-peneliti untuk Pemda sendiri. Saya rasa itu caranya. Begitu caranya. Nah, kita sudah mendengarkan tadi dari dua narasumber kita. Tentunya ada pelaku bisnis dan juga ada seorang peneliti. Nah, ini tentunya dua-duanya memberikan satu konklusi yang sama sebenarnya, bahwasanya wanita itu punya potensi yang besar untuk mengembangkan kreativitasnya. Nah, dan pemerintah juga sudah punya alokasi anggaran yang cukup untuk mengembangkan produk-produk maupun kreativitas yang dihasilkan oleh wanita. Nah, kita coba tanyakan juga pada narasumber kita, Bang Dedi Kurniawan ya. Bang ya, boleh Bang Dedi ya. Oke, Bang Dedi Kurniawan. Mungkin beliau ini kan dari Bang Aceh. Nah, kita ingin tahu juga nih sebenarnya, Bang Aceh sebagai bank daerah, itu apa saja sih peran yang telah dilakukan oleh Bang Aceh untuk terkait pengembangan kreativitas dan juga ekonomi mandiri yang ada di Aceh untuk saat ini, Bang? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Adinda Anto ya? Adinda ya? Ya, karena saya dulu alumni Unsya juga, Bu Darwanis. Ya. Alhamdulillah bisa ada di sini hari ini. Kami dari Bank Aceh menyatakan sangat mengapresiasi Bu kegiatan-kegiatan seperti ini, dan alhamdulillah semoga kegiatan ini makin terus sering diadakan di kesempatan-kesempatan mendatang ya. Mengingat dari data kami Bu, kalau data seluruh Indonesia itu hampir dari 46 juta usaha mikro, kecil dan menengah itu
60%-nya itu dikuasai oleh perempuan, Bu. Dikuasai oleh perempuan. Ya? Dikuasai oleh perempuan. Ya. Ini membuktikan apa? Bahwa peluang perempuan untuk menjadi pengusaha itu sangatlah besar, ya, terutama dalam ekonomi usaha kecil dan menengah. Karena kita harus melihat bahwa kontribusi UMKM di Indonesia juga sangat besar. Ini Bu ya, karena usaha mikro itu kan sebenarnya yang menopang pertumbuhan ekonomi ya dan menopang pembangunan. Terus dalam menjalankan usahanya kami juga mengamati bahwa perempuan itu lebih hati-hati, sangat hati-hati dengan. Jadi kalau laki-laki tadi nggak hati-hati itu. Iya, dalam mengelola cash flow nih Mas, Bu ya. Mungkin Bu Mbak Ayu ya, sangat hati-hati juga dalam mengelola cash flow. Beda dengan kita laki-laki ya, kita merasakan juga bahwa kita kurang pandai dalam mengelola keuangan. Jadi ini adalah salah satu kelebihan juga yang dimiliki oleh kaum perempuan. Sehingga dari pembiayaan yang kita berikan, kita cek untuk perempuan-perempuan itu, tingkat pengembaliannya kalau untuk yang nasabahnya perempuan itu hampir 100%. Itu pengembalian dari kreditnya berarti ya. Jadi untuk tepuk tangan buat perempuan Aceh ya yang sangat perempuan konsisten dalam rajin berkredit pengembalian ini ya, pengembalian pinjaman. Terus kita mencermati hal tersebut juga pernah di Darussalam Bu, di area Darussalam ini pernah kita implementasikan. Dulu ada kredit mikro Bank Aceh sebelum kita menjadi syariah. Sekarang semuanya sudah diganti menjadi pembiayaan. Itu areanya di sini yang dibiayai adalah kelompok-kelompok usaha perempuan. Jadi pinjamannya itu diberikan secara kelompok dan anggotanya juga harus perempuan semuanya. Dan tidak boleh laki-laki di situ. Ini pola yang pernah diterapkan di Bangladesh oleh Profesor Muhammad Yunus itu yang Grameen Bank itu mungkin lebih kita kenal. Iya. Nah, jadi kedepannya juga Bank Aceh banyak yang sudah dilakukan ya, termasuk kedepannya dan baru-baru ini juga kita ada memfasilitasi perempuan juga Bu, usaha perempuan di International Indonesia Microfinance Forum itu yang diadakan oleh Bank Jateng di Magelang. Itu dibuka oleh Bu Sri Mulyani, juga ada Gubernur BI di sana Bu. Kita memfasilitasi pengusaha mikro perempuan Aceh untuk hadir di sana dan memperkenalkan produk-produknya. Berarti itu diikuti oleh pelaku-pelaku usaha seluruh kecil Indonesia. di Aceh. Iya. Itu khususnya perempuan berarti. Iya, perempuan. Kita mengirimkan perempuan. Jadi itu salah satu dan sangat banyak juga kegiatan-kegiatan perempuan. Saya pikir kalau untuk konsistensi Bank Aceh untuk mendukung semua kegiatan-kegiatan perempuan nggak usah diragukan lagi. Silakan saja kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang mungkin untuk bertujuan untuk memberdayakan perempuan Aceh, apalagi yang ingin menjadi pengusaha ya, saya pikir ini harus didorong karena sekarang kita harus merubah mindset Bu. Sekolah itu bukanlah untuk mengambil ijazah terus mencari kerja, tapi bagaimana kita harus membuka menjadi pengusaha-pengusaha ya. Saya pikir sekarang dengan teknologi-teknologi sekarang ini sambil kuliah juga banyak saya lihat fenomena itu yang anak-anak muda sekarang mungkin lebih kreatif mungkin didukung oleh perkembangan teknologi juga ya. Kalau masa-masa kita dulu mungkin perkembangan teknologinya mungkin belum ini Bu ya, belum sekuat ini. Kita dulu masih kalau telepon dulu masih harus ke telepon umum ya Bu ya, tukar koin dulu baru nelfon. Kalau sekarang kan dengan data yang sangat murah, itu malah bisa kita jadikan peluang. Dari rumah mungkin bisa usaha-usaha rumah tangga dulu, rumah tangga yang misalnya buat kue atau apalah aksesoris itu saya lihat. Dan itu juga sekarang malah fenomena udah terbalik Bu. Kalau dulu toko konvensional itu merajai bisnis, sekarang gerai-gerai itu terancam tutup Bu. Karena usaha yang melalui sosial media itu sepertinya lebih kuat. Dan ini terbukti. Ini bisa kita lihat mungkin dalam 2-3 tahun ke depan. Mungkin banyak usaha-usaha, mungkin pemain-pemain besar di Indonesia ya. Kita nggak bisa menyebutkan merek mungkin ya. Tapi departemen-departemen store ini sudah mulai terganggu. Karena sekarang tanpa keluar rumah, barang kita transfer dengan kekuatan fintech itu, financial teknologi itu Mas, dengan internet banking, mobile banking, dan transfer segala macam, kita nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu effort yang terlalu besar, transfer barang sampai rumah, ongkosnya gratis lagi. Ya Bang Dedi, ini mungkin kita coba juga sama-sama kita share nih kepada teman-teman kita.
jika tadi kan sempat kita singgung bahwasanya kalau misalnya ada teman-teman yang mau mulai usaha ataupun sudah punya usaha, nah untuk di Bank Aceh sendiri punya nggak layanan untuk bisa membantu usaha-usaha kecil perempuan khususnya yang nantinya bisa dikembangkan. Nah mungkin bisa dicoba di-share kepada teman-teman kita juga, nanti mungkin Mbak Ayu bisa juga untuk ikutan. Ya, jadi begini ya adik-adik, jadi kita yang namanya bank itu tentunya dana yang kita kelola adalah dana masyarakat, ya. Jadi untuk mengelola dana masyarakat itu kan dibutuhkan pengelolaan yang sangat baik, karena kita harus dana ini akan kita salurkan lagi ke masyarakat juga untuk digunakan sebagai pembiayaan. Nah, kita setelah menyalurkan juga harus memastikan bahwa dana yang kita keluarkan ini bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga bisa suatu waktu yang pemilik dana ini juga membutuhkan dananya bisa kita kembali. Artinya revolving ini dibutuhkan. Maka itu di setiap bank itu tentunya dalam pemberian berbagai fasilitas pembiayaan kita akan melihat namanya itu ada 5C ya. Jadi prinsip 5C itu. Jadi mungkin udah tahu ya, kalau di ekonomi mungkin semua udah tahu ya Bu ya. Jadi kita harus melihat karakternya, bagaimana karakter calon nasabahnya seperti apa. Terus yang perlu diingat juga usahanya Mas. Jadi usahanya juga harus dilihat. Terus kemampuan pengembaliannya juga kita harus memperhatikan. Nah, kan nggak mungkin nih bank mengelola dana orang, misalnya ada dana si A dititipkan ke kita untuk kita kelola, kita kasih ke yang nggak amanah misalnya. Benar. Nah, jadi bagaimana kalau suatu saat dana ini harus kita kembalikan ke pemiliknya. Nah, di samping itu juga modal. Modal ini juga namanya di kita itu ada pembiayaan adalah musyarakah. Musyarakah ini artinya syirkah. Syirkah ini bekerja sama. Artinya orang yang akan calon debitur juga yang akan kita biayai juga dia harus paling tidak memiliki sedikitnya modal sendiri. Iya. Jadi minimal 30% dia harus punya modal sendiri. Artinya dan bank juga tidak, saya pikir hampir semua bank juga tidak akan membiayai usaha yang startup. Jadi usaha yang dari nol itu kita nggak bisa biayai. Minimal dia harus mempunyai pengalaman 1 tahun di usahanya, terus mempunyai cash flow yang memang baik ya. Artinya dan itu cash flow itu bisa kita lihat dengan transaksi. Artinya sekarang kan kalau transaksinya via transferan itu bisa kita lihat ya berapa yang pembelian tingkat ini Bu. Jadi minimal yang sudah punya pengalaman. Modal bukan yang utama, tetapi komitmen, karakter, terus satu lagi ya, kondisi usahanya juga yang memang yang layak benar-benar untuk kita biayai. Oke. Ya, berarti ada layanan-layanan sebenarnya yang diberikan kepada masyarakat untuk mengembangkan ekonominya. Nah, untuk Mbak Ayu sendiri, mungkin selama memulai bisnisnya itu pernah nggak, maksudnya untuk ya ngambil kredit kah atau apa kah untuk di bank untuk mengembangkan potensi bisnisnya ke depannya? Kalau untuk saya sendiri mungkin kalau untuk ambil kredit belum pernah ya, karena alhamdulillah mungkin seperti yang dikatakan Pak Dedi tadi, sebenarnya modal bukan menjadi suatu masalah. Yang penting itu suatu komitmen kita, kreativitas yang kita miliki, karena di dalam usaha pasti kegagalan pasti pernah dialami. Resiko baik atau buruk pasti pernah ada, tapi bagaimana cara kita menjalani bisnis kita tersebut. Jadi seperti yang kita tahu sekarang untuk teknologi sendiri sudah sangat canggih dan sangat membantu. Jadi di mana mungkin modal kita sangat minim, tapi kita bisa terus memutar modal yang ada tersebut dengan cara teknologi tersebut. Mungkin kalau kita belum sanggup untuk sewa toko atau mungkin buka gerai dan lain sebagainya, kan kita bisa mulai dari teknologi dulu, bisa mulai dari online dulu. Iya. Oke, nah mungkin kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan dari ketiga narasumber kita. Mungkin kita berikan waktu kepada audiens, mungkin ada yang ingin bertanya. Ada 3 pertanyaan. Ya, oke, pertama untuk ini 1. Panitia tolong diberikan mic-nya. 2. Yang laki-laki. Yang di atas. Halo? Ya. Yang di atas 1. Oke. Ya, perkenalkan nama, kemudian ditujukan pertanyaannya untuk siapa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Kiswani. Saya berasal dari Universitas Uinaraniri, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di mana di sini yang ingin saya tanyakan yang pertama kepada Mbak Ayu, di mana Mbak Ayu mengatakan bahwasanya Mbak telah melakukan karya itu ketika di bangku kuliah. Nah, di sini kami para mahasiswa banyak yang berbisnis ya. Kami rasa, lalu bagaimana cara menyeimbangkan antara kuliah dan bisnis? Gitu. Lalu bagaimana cara kita menetapkan hati setelah itu kepada satu pilihan? Ya. Itu yang pertama. Lalu kepada Ibu Darwanis, ini yang ingin kami tanyakan, ketika kita telah memiliki sebuah karya, ketika kita telah mampu berbisnis dan lain sebagainya, sebenarnya motivasi yang paling tinggi dari diri kita itu apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dari adik kita Miswani dari UIN Araniri ya. Kiswani Bang. Miswani. Kiswani. Iya. Sorry ya. Kiswani. Oke, nah mungkin langsung dijawab aja sama Ayu untuk pertanyaan tadi soal bagaimana sih sebenarnya membagi waktu kuliah dan bisnis dan bagaimana menetapkan hati pada satu pilihan katanya. Ya, demikian. Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk Kiswani pertanyaannya. Di sini kalau dulu saya pribadi pada saat kuliah mungkin kita pada saat kuliah untuk jadwal kuliah sendiri sudah sangat padat, belum lagi tugas-tugasnya. Apalagi jujur kalau yang mungkin di sini ada yang kuliah di bidang tata busana seperti saya pasti tahu seperti apa tugasnya. Mungkin 11-12 dengan anak teknik yang kuliah tugasnya itu bisa dibuat sampai begadang sampai pagi bahkan kadang nggak tidur. Tapi kalau saya pribadi, pada saat dulu, saya selalu menetapkan dalam sehari ada 2 atau 3 jam untuk fokus pada bisnis saya. Kenapa demikian? Karena kalau kita sudah memfokuskan setiap hari menetapkan waktu 2 atau 3 jam untuk bisnis, setiap harinya kita akan terus begitu. Jadi meskipun kita ada tugas, pulang kuliah mungkin bisa dibuka dulu online-nya atau mungkin lihat buku orderan atau dan lain sebagainya, baru kemudian dilanjutkan untuk buat tugas. Yang penting komitmen pada bisnis yang sudah kita jalani. Yang tiap hari itu ya memang harus terus fokus karena saya pernah pada saat KKN jujur itu agak sedikit terlantar, di mana bisa dibilang KKN itu mungkin sebulan dan sebulan saya sangat-sangat tidak fokus sama bisnis dan otomatis pada saat saya kembali pada bisnis tersebut banyak konsumen yang hilang. Dan kalau untuk pertanyaan kedua, menetapkan satu hati itu maksudnya pada bisnis yang sedang saya jalani. Nah, kalau untuk itu mungkin di sini banyak teman-teman saya rasa yang mahasiswa udah coba beberapa bisnis. Mulai dari mungkin pertama bisnis untuk buat jilbab sendiri kah, atau mungkin aksesoris, atau mungkin kerajinan tangan yang untuk diperjualbelikan gift wisuda dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kalian bisa menetapkan pada satu pilihan di mana pada saat kalian melakukan hal tersebut kalian merasa sangat nyaman, dan pada saat kalian melakukan hal tersebut kalian merasa benar-benar bahwa ini loh yang aku mau, ini loh jati diri aku, dan di sini memang kreativitas yang aku punya. Karena setiap orang saya rasa walaupun hanya 10% pasti memiliki suatu kreativitas. Nggak mungkin setiap orang itu nggak punya ide kreativitasnya, nggak mungkin. Itu saja mungkin. Nah, sudah dapat tadi jawabannya bahwasanya untuk fokus di bisnis itu yang harus adalah kita membagi waktu yang benar. Nah, kalau Mbak Ayu tadi membagi 3 jam setiap harinya itu untuk membuka online shopnya beliau. Nah, dan juga untuk menetapkan hati tentunya di situ dilihat dari sejauh mana sebenarnya kita nyaman terhadap bisnis yang kita jalani. Nah, untuk pertanyaan kedua mungkin kepada Bu Darwanis untuk dijawab. Terima kasih. Adik Kiswani ya, saya Kis untuk kamu ya. Nah, motivasi yang paling penting itu kalau kita sudah suka pada satu bidang, percaya diri. Dan kita setelah percaya diri kita harus update skill yang kita suka itu.
Jadi kita suka pada sesuatu karya ataupun kita suka sesuatu pada bisnis tertentu seperti Ayu, kita harus percaya diri kita bisa, kita harus update di bidang yang kita suka itu. Insya Allah itu berhasil. Masalah kegagalan itu pasti ada Ayu ya. Setiap pekerjaan, setiap usaha kegagalan itu ada, tapi kita belajar dari kegagalan pasti kita akan lebih baik lagi. Itu motivasinya Kis. Kis untuk kamu ya. Oke, tepuk tangan buat Ibu Darwani. Nah, oke, untuk selanjutnya penanya kedua, ya, yang cowok nih, yang pakai baju hijau yang di bawah di sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doa Bersama. Saya dari Ya, Ekonomi. nama apa? Doa Bersama. Doa atas nama. Bukan, Doa Bersama. Oh ya, oke. Oke. Saya dari Tepuk tangan dulu. Ya, panggilannya doanya kan? Ya. Oke. Nah, saya sebelumnya saya sedikit memaparkan, selain dari segi positif, ada juga segi negatif terhadap kreativitas perempuan, khususnya bagi perempuan yang sudah berkeluarga. Misalnya banyak perempuan yang menyibukkan dirinya atau berkreativitas sedangkan keluarganya dinomor duakan atau secara tidak langsung mendiskriminasi keluarganya. Nah, saya mau nanya, bagaimana tanggapan Bapak atau Ibu? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, jika seorang perempuan tidak diberikan izin oleh keluarganya, apakah si perempuan itu harus berhenti untuk berkreativitas? Nah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. ini ditujukan ke siapa semuanya? Ditujukan Semuanya. untuk semua. Ya. Ya, oke. Nah, mungkin ini yang paling relevan untuk menjawab. Ya, mungkin Bapak coba untuk menjawab. Nah, Ini ini mungkin terkait jawab perempuan ya, Ri, ya. Adinda doa bersama ya. Jadi alhamdulillah ya. Saya pikir diskriminasi terhadap perempuan saat ini mungkin sudah jauh berkurang ya, terutama untuk pengusaha-pengusaha wanita. Kalau mungkin bisa disiasati ya, sekarang banyak juga usaha-usaha rumah tangga ya. Artinya menjadi pengusaha itu tidak harus keluar rumah. Mungkin semuanya itu bisa dikendalikan di rumah. Kalaupun kita punya misalnya toko, di sana bisa ada CCTV, apalagi sistem keuangannya juga udah ada aplikasi Bu ya. Mungkin gitu deh. Jadi setiap uang masuk, berapa keluar, semua ada aplikasi, malah real time. Bahkan sekarang kalau punya warung kopi pun tanpa harus ke warung kopi juga bisa ngecek berapa gelas kopi, satu kilo kopi bisa jadi berapa gelas kopi. Artinya dengan aplikasi-aplikasi itu memungkinkan kalau pengusaha-pengusaha perempuan juga tidak harus keluar rumah. Apalagi misalnya industrinya ke rumah tangga, misalnya membuat kue, membuat ya aksesoris apa namanya ya. Saya kurang paham namanya, tapi banyak usaha-usaha yang sebenarnya bisa dilakukan dari rumah. Apabila mungkin harus memilih mengurus suami, dikasih pilihan mengurus suami atau menjadi pengusaha. Sebenarnya hal ini bisa dilakukan dua-dua. Mungkin saya berpendapatnya begitu. Oke. Nah, mungkin ini juga terkait dengan pertanyaan, mungkin boleh Ayu jawab. Ya, yang pertama tadi. Yang pertama ya, baik untuk Abang Doa tadi ya pertanyaannya. Ya, Abang Doa. Mungkin kalau Ayu pribadi sampai sekarang sebenarnya masih bekerja di rumah, seperti yang dikatakan Pak Dedi, kita kan nggak harus keluar. Dimana sekarang banyak perempuan yang buka usaha yaitu home industry. Dan sampai saat ini mungkin Ayu masih buka usahanya di dalam pekarangan rumah sendiri, dimana kita masih bisa sangat mengurus suami maupun keluarga. Karena dimana pagi mungkin ketika bangun kita waktunya itu udah di set semua, jam berapa harus bangun, jam berapa kita bekerja, jam berapa harus istirahat sebentar untuk menyiapkan makan siang, jam berapa kita kembali bekerja, dan jam berapa pegawai pulang dan kita bisa kembali mengurus pekerjaan rumah tangga. Dimana jadi kalau kita memang sudah fokus pada pekerjaan kita dan kita fokus pada mengurus rumah, saya rasa kalau yang penting waktunya bisa dibagi aja. Jadi mungkin para keluarga dan suaminya pasti mengerti selama kita tidak mendiskriminasi seperti yang dikatakan tadi. Ya, berarti kita nggak perlu untuk
memadamkan kreativitas kita ya. Iya. Ya, oke. Nah, untuk penanya terakhir tadi yang di atas tadi, ya itu yang depan, paling depan pakai baju kuning jilbab pink. Yang pakai apa tuh? Nah, itu ya. Benar-benar pakai manset. Oke. Ya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, mahasiswa Nur Laila ya. mahasiswa teknologi